Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Oke, hari ini kita berjumpa lagi ya untuk mata kuliah statistika. Dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai ukuran gejala pusat data dikelompokkan dan juga ukuran penyebaran data atau dispersi. Nah, seperti biasa, untuk pertemuan yang ketiga ini nanti videonya akan saya pecah menjadi dua. Yang pertama, yaitu mengenai materi ukuran gejala pusat data dikelompokkan, sedangkan yang kedua adalah ukuran penyebaran data atau dispersi. Oke, untuk menyingkat waktu, saya mulai saja untuk materi yang pertama, yaitu ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan. Untuk mencari ukuran gejala pusat sebenarnya sama, ya, yaitu yang kita cari adalah nilai mean, ya, kemudian median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Hanya bedanya, kalau kemarin kita membahas untuk data tunggal, sedangkan untuk hari ini kita akan membahas mengenai data berkelompok. Mean sendiri, ini biasanya untuk menentukan nilai rata-rata dari suatu data kelompok sama dengan mencari nilai rata-rata data tunggal, yaitu dengan menjumlahkan semua data, kemudian membagi dengan banyaknya data. Untuk rumusnya kurang lebih seperti ini, ya. X bar itu sama dengan X1 dikali F1 ditambah X2 dikali F2 sampai dengan Xn dikali Fn. Ya, dibagi dengan F1 ditambah dengan F2 ditambah sampai dengan Fn. Atau kalau disingkat ini ya menjadi X bar sama dengan sigma XI Fi di mana I sama dengan 1 sampai dengan N dibagi dengan sigma Fi di mana I sama dengan 1 hingga N. Untuk X sendiri, ini adalah rataan hitung dari data kelompok. Sedangkan untuk Fi-nya, itu adalah frekuensi kelas ke I, dan Xi ini menunjukkan nilai tengah kelas ke I. Sebagai contoh, misalnya, perhatikan data pada tabel berikut. Diketahui di sini ada nilai dan frekuensi. Ya, masing-masing ini nilainya untuk interval 31 sampai 40 frekuensinya 3, kemudian untuk 41 sampai 50 frekuensinya 5, kemudian 51 sampai 60 frekuensinya 10, 61 sampai 70 frekuensinya 11, kemudian 71 sampai 80 frekuensinya 8, dan 81 sampai 90 frekuensinya 3. Yang diminta adalah tentukan nilai mean atau rata-rata hitungnya. Maka, untuk mencari mean pada data berkelompok, yang pertama langkahnya adalah kita mencari nilai tengah. Ya. Nah, di sini sudah diketahui nilai dan frekuensi, maka kita buat tabel ya, kemudian kita tambahkan nilai XI. Ya. Di mana XI ini adalah nilai tengah. Nah, dari mana nilai tengahnya? Yaitu dengan menjumlahkan ya nilai interval yang ada di sini adalah 31 dengan 40. Berarti 31 ditambah dengan 40 kemudian dibagi 2. Maka akan menghasilkan 35,5. Selanjutnya yang kedua itu juga sama, yaitu 41 ditambah dengan 50 dibagi 2. Maka hasilnya 45,5. Dan seterusnya. Ya, dibuat seperti itu. Setelah itu, langkah yang kedua adalah mengalihkan nilai tengah dengan frekuensi. Nah, nilai tengah ini kalau sudah didapatkan semua, kemudian kita kalikan dengan frekuensi. Maka di sini dibuat satu tabel lagi, yaitu Fi dikali Xi. Ya, ini Fi-nya, ini Xi-nya. Maka 3 dikalikan 35,5 sama dengan 106,5. Kemudian 3 dikalikan 45,5 itu sama dengan 227,5 dan seterusnya. Ya, sampai bawah. Nah, setelah nilai Fi dikali Xi ketemu, kemudian dijumlahkan ya. Jadi total dari mulai sini sampai sini total semuanya. Maka nanti didapat hasilnya adalah 2470. Begitu juga dengan frekuensi. Frekuensi ini kita jumlah semua, nanti dapat nilai totalnya adalah 40. Nah, setelah
jumlah ini didapatkan, maka kita masukkan ke dalam rumus Mean. Di mana rumus Mean sendiri itu adalah X bar sama dengan sigma XI dikali FI dibagi dengan sigma FI. Maka ini sigma ya, jadi jumlah XI FI-nya ini yaitu 240. 2470 dibagi dengan sigma FI. Nah, sigma FI-nya ini 40. Maka 2470 dibagi 40 hasilnya adalah 61,75. Kemudian yang kedua, kita mencari median atau nilai tengah. Median sendiri di sini adalah data tengah setelah diurutkan, ya. Hampir sama dengan cara mencari median pada data tunggal, nilai median pada data kelompok itu juga merupakan nilai tengah dari suatu kumpulan data. Ya. Namun, karena penyajian datanya itu disajikan dalam bentuk kelompok, maka datanya tidak bisa diurutkan seperti pada data tunggal. Nah, karena tidak bisa dilakukan seperti pada data tunggal, maka rumusnya untuk mencari data kelompok adalah ME sama dengan Q2 ya. Jadi median tuh nilainya sama dengan kuartil 2 ya. Yaitu TB plus setengah N min FK dibagi FI dikali P. Di mana TB ini adalah tepi bawah kelas median, kemudian N itu adalah jumlah seluruh frekuensi ya. Kemudian FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas median. FI ini menunjukkan frekuensi kelas median dan P itu adalah panjang kelas interval. Sebagai contoh, perhatikan data pada tabel berikut. Nah, ini data tabel yang tadi ya. Nah, itu diminta untuk menentukan nilai median atau nilai tengahnya. Maka langkahnya untuk mencari median, yang pertama adalah jumlah datanya itu dibagi 2. Ya. Nah, jumlah data dari frekuensi ini kalau ditotalkan tadi ada berapa? 40. Ya. Maka, ya, letak median atau Q2-nya, nah ini karena kita mencari median untuk Q2 rumusnya setengah dikali N-nya ya. Berarti setengah dikali 40 N-nya ini. Nah, maka hasilnya adalah 20. Nah, 20 ini berarti letak mediannya berada di data ini. Ya. Nah, sebelum menentukan nilai median, nah, kita harus menentukan frekuensi kumulatif kurang dari dan letak kelas di mana terdapat data mediannya. Ya, jadi sebelum menentukan nilai median, kita buat tabelnya seperti biasa. Tadi sudah diketahui nilai dengan frekuensi, maka kita tambahkan satu tabel lagi, ya, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari. Kita masukkan, kita perhatikan yang pertama ini 3, ya, kita masukkan 3, kemudian kita jumlahkan ya. 3 ditambah dengan 5 itu hasilnya 8. Kemudian 8 ditambah 10 itu menjadi 18. 18 tambah 11 menjadi 29. Kemudian 29 ditambah 8 menjadi 37. Dan 37 ditambah 3 menjadi 40. Ya. Setelah seperti ini, kemudian kita lihat tadi letaknya ada di 20. Maka 20 kita perhatikan di FKK-nya ini. 20 itu letaknya ada di mana? Nah, 20 ini berada di sini. Jadi pada interval 61 sampai 70. Maka 20 ada di sini posisinya. Ya. Nah, setelah itu kita ketahui ada di sini, maka kita buat ya tepi bawahnya. Tepi bawahnya ya, ini berada di 61 sampai 70, maka tepi bawahnya itu 61. Nah, 61 berarti dikurangi setengah. Ya, dikurangi setengah itu menjadi 60,5. Kemudian kita cari panjangnya. Panjangnya berapa? Panjangnya 61 sampai 70. Nah, 61 sampai 70 berarti kalau kita hitung ada 10. Ya, 61-nya ikut ya, ikut dihitung. Jadi ada 10. Kemudian untuk
frekuensi kumulatif kurang darinya ya itu sama dengan 18. Ya, 18 dari mana? Jadi FKK-nya ini dihitung jadi sebelum data ininya ya. Jadi kalau data 20-nya data medianya ada di sini, nah berarti FKK-nya itu sebelumnya. Nah, sebelumnya berapa? Sebelumnya berarti 18. Nah, kemudian FI-nya itu berarti frekuensi data median tersebut ya. Nah, dia ada di tanda 20 di sini, berarti frekuensinya adalah 11. Setelah ketemu ya, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Ya, rumusnya adalah ME sama dengan TB plus setengah N min FKK per FI dikali P. Maka kita masukkan TB-nya tadi 60,5. Nah, kemudian setengah N, tadi setengah kali jumlahnya tadi datanya 40, maka setengah N setengah dikali 40 ya. FKK-nya itu 18. Kemudian FI-nya ini adalah 11, panjangnya adalah 10 ya, kita masukkan. Setelah itu kemudian ini setengahnya 40 20 ya. 20 dikurangi 18 ya itu adalah 2. Berarti 2 per 11 dikali 10 ya, maka hasilnya adalah 1,82. Nah, 1,82 ditambahkan 60,5. Maka didapat hasilnya adalah 62,32. Selanjutnya adalah modus. Modus itu adalah nilai data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai nilai frekuensi paling tinggi ya. Nah, untuk cara mencari modus data kelompok, ini tidak semudah mencari nilai modus pada data tunggal. Kenapa? Karena kalau di data kelompok, itu penyajian datanya ya, ini berada dalam rentang kelas. Maka kita menggunakan rumus, yaitu MO sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 dikali P. Di mana TB itu adalah tepi bawah kelas modus, kemudian D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Ya. Kemudian D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Dan P-nya adalah panjang kelas interval. Sebagai contoh, perhatikan gambar diagram batang di bawah ini. Nah, ini diketahui diagram batang ya, di sini ada interval. Kemudian yang di samping sini adalah frekuensinya, jumlahnya. Yang diminta adalah tentukan modus dari data yang disajikan pada diagram batang di atas. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti yang pertama kali kita buat adalah tabelnya. Ya, kita buat tabel dulu. Maka kita buat di sini ada interval dengan frekuensi yang diketahui. Di sini ada intervalnya berarti 30 sampai 34. Frekuensinya kita lihat di sini ada 2. Kemudian untuk 35 sampai 39 itu ada 4. 40 sampai 44 itu 8. Selanjutnya 45 sampai 49 itu 12. Dan untuk 50 sampai 54 adalah 6. Nah, kita buat seperti ini. Nah, kalau sudah dibuat, maka kita perhatikan. Dari sini mana data frekuensi yang paling banyak. Nah, bisa kita lihat paling banyak itu adalah 12. Ya. Ini adalah frekuensi yang paling banyak. Nah, kemudian setelah kita ketahui, ya berarti datanya ada di sini. Maka kita buat ya seperti tadi, yaitu tepi bawahnya berapa. Nah, posisinya ada di sini, maka tepi bawahnya di sini adalah 45. 45 dikurangi setengah itu menjadi 44,5. Kemudian D1. D1 itu berarti nilainya sebelumnya, di atasnya ya. Berarti di sini 12 ya. 12 berarti di atasnya 8. Maka 12 dikurangi 8 itu sama dengan 4. Sedangkan D2 yang berada di bawahnya ya. Berarti 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Nah, kalau sudah ketemu ya, nanti baru dimasukkan ke rumus. Dan jangan lupa panjangnya. Nah, 45 sampai 49. 45-nya dihitung. Ya, berarti ada 5 panjang kelasnya. Kemudian kita masukkan. MO sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 dikali P. MO sama dengan, kita masukkan 44,5. Kemudian D1-nya 4. Ya, D2-nya 6. P-nya adalah 5. Nah, maka di sini 44,5 di sini menjadi 4/10 ya.
dikali 5. Nah, hasilnya adalah 44,5 ditambah 2 sama dengan 46,5. Ya, ini untuk modusnya. Selanjutnya kita mencari kuartil. Kuartil di sini adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama besar, di mana terdapat 3 nilai kuartil pada kelompok, yaitu ada kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, untuk rumus data kuartil data kelompok, ya, kita menggunakan Q sama dengan TB plus I per 4 N min FK per FI dikali P. Di mana I ya ini menunjukkan kalau 1 itu berarti untuk kuartil bawah, kalau 2 itu untuk kuartil tengah, dan untuk 3 itu adalah kuartil atas. Ya. Jadi kalau misalnya Q1 berarti kita masukkan I-nya itu 1. Kalau Q2 berarti I-nya itu 2, kalau Q3 berarti kita masukkan 3. Kemudian TB itu adalah tepi bawah kelas ya. N itu adalah jumlah seluruh frekuensinya. Untuk FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Kemudian kalau FI adalah frekuensi dari kelas kuartil. Sedangkan P-nya itu adalah panjang kelas interval. Sebagai contoh, perhatikan data pada tabel berikut. Nah, di sini ketahui ada berat badan. Ya, untuk berat badan 50 sampai dengan 54 itu frekuensinya ada 4. Kemudian untuk 55 sampai 59 itu ada 6. 60 sampai 64 ada 8. 65 sampai 69 ada 10. Kemudian 70 sampai dengan 74 ada 8. Dan 75 sampai 79 ada 4. Yang diminta adalah tentukan nilai kuartil atas atau Q3-nya. Maka cara menjawabnya ya, yang pertama jumlahkan data terlebih dahulu. Frekuensinya ini dijumlahkan semua ya. Maka didapat ini dijumlahkan totalnya ada 40. Ya. Setelah itu kita lihat yang dicari kuartil berapa. Nah, tadi yang diminta adalah Q3, maka Q3 ya, berarti dia menggunakan 3 per 4. Kalau kuartil 1 berarti 1 per 4. Kalau Q2 berarti 1 per 2. Ya. Karena ini Q3, maka pakainya 3 per 4. Ya. Nah, berarti kita masukkan Q3-nya menjadi 3 per 4 dikalikan 40. Ya, sama dengan 30. Nah, berarti letak Q3-nya berada di 30. Nah, caranya gimana supaya tahu? Kita tambahkan satu tabel lagi. Ya. Satu tabel lagi yaitu frekuensi kumulatif kurang dari, kita buat lagi. Nah, di sini dimulai dari 4 ya. Kita masukkan 4. Kemudian 4 ditambahkan 6 itu menjadi 10. 10 tambah 8 menjadi 18. 18 ditambah 10 itu 28. 28 tambah 8 menjadi 36 dan 36 ditambah 4 menjadi 40. Nah, maka kita lihat di FKK-nya ini 30 itu masuknya kemana? Nah, 30 berarti dia masuk di 36. Ya, ada di data ini. Maka dia terletak pada interval 70 sampai dengan 74. Nah, ini letak kuartil Q3-nya. Ya. Setelah seperti ini, kemudian baru kita buat. Ya, seperti tadi. Ya. Untuk TB-nya berarti di sini ya 70 sampai 74 di sini berarti 70 dikurangi setengah. Maka didapat 69,5. Ya. Kemudian untuk panjang kelasnya, nah 70 sampai 74, 70-nya ikut dihitung ya, berarti ada 5. Kemudian untuk FI-nya ya, FI-nya itu berarti ini ya, FI-nya adalah 8. Nah, kemudian frekuensi kumulatifnya berarti sebelum ini, sebelum Q3-nya berarti adalah 28. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, baru kita masukkan ke dalam rumus. Maka kita masukkan Q3 sama dengan ya TB plus ya. Tadi 3 per TB-nya berarti 69,5
ya. Kemudian kita masukkan ini tadi 3/4 dikali 40 ya, dikurangi ini FKK-nya 28 ya. Kemudian dibagi FI, FI-nya ini 8 dikalikan P, panjangnya /5. Nih. Nah, kemudian ya, ini tadi kita 30 kurangi 28 itu 2 ya, maka 2/8 di sini. Nah, 2/8 dikalikan 5, hasilnya 1,25. Nah, ketemu dijumlahkan dengan 69,5. Maka didapat 70,75. Itu untuk mencari Q3-nya. Selanjutnya adalah mencari desil. Ya. Desil atau biasa disingkat dengan istilah DS, ini adalah nilai atau angka yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah disusun dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Nah, untuk rumus desil pada data kelompok, ini adalah DI sama dengan TB plus I per 10 N min FK per FI dikali P. Ya, di mana I itu adalah bilangan bulat kurang dari 10, yaitu 1 sampai 9. Jadi yang mau dicari mana? Ya, misalnya mencari D6 ya berarti I-nya di sini 6 ya. Cari 3 berarti I-nya 3 ya. Kemudian TB itu adalah tepi bawah kelas. N-nya adalah jumlah seluruh frekuensi, kemudian FK jumlah frekuensi sebelum kelas desil, FI frekuensi kelas desil itu sendiri, dan P adalah panjang kelas intervalnya. Sebagai contoh, misal diketahui ya, nah, perhatikan data di tabel berikut ini. Diketahui ada data di mana intervalnya 11 sampai 13 jumlahnya ada 5, kemudian 14 sampai 16 jumlahnya ada 6, 17 sampai 19 ada 3, 20 sampai 22 ada 5, 23 sampai 25 ada 7, dan 26 sampai 28 ada 4. Nah, yang diminta yaitu tentukan nilai D6 dari data di atas. Maka untuk pembahasannya sama dengan tadi ya. Ini sudah diketahui, maka kita tambahkan satu lagi yaitu FK-nya. FK-nya di sini 5, kita masukkan 5, kemudian kita jumlahkan ke bawah. 5 ditambah 6 itu 11. 11 ditambah 3, 14. 14 tambah 5 itu 19. Kemudian 19 ditambah 7, 26. Ya, 26 ditambah 4 itu 30. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, ya, baru kita masukkan mencari DI-nya terlebih dahulu. Ya, DI-nya di sini berarti tadi rumusnya I per 10 dikali N. I-nya berapa? Karena kita cari D6, ya, I-nya berarti 6. Maka 6 per 10 dikali N. N itu jumlah datanya. Ya. Ini frekuensinya jumlahnya ada 30. Nah, maka 6 per 10 kali 30, hasilnya adalah 18. Nah, kalau sudah ketemu, ya, kemudian kita lihat 18 itu ada di mana. Ya, kita perhatikan di FK-nya 18 berarti ada di sini. Ya, ada di sini. Ya, yaitu di 20 sampai 22 di sini, ya. Di sini. Maka kita masukkan ya. Di rumus di sini yaitu D6 sama dengan TB plus P ya. 6N per 10 min F per F. Ya, kita masukkan di sini berarti TB-nya 20 dikurangi setengah menjadi 19,5 ya. Kemudian P-nya panjangnya, nah panjangnya 20 sampai 23, berarti 20, 21, 22. Nah, berarti ada 3. Nah, kita masukkan 3. Selanjutnya 6N per 10 ini ya. 6N per 10 ya. Ini kan tadi ya, hasil ini 18 ya. Sebenarnya ini I10N ini ya. Kemudian 18 dikurangi F ya, F-nya. Nah, ini kan posisinya letaknya di sini. Nah, di atasnya dari
yang didapat dari letak, yaitu berarti 14. Maka di sini masukkan 14 ya. Sedangkan FI-nya ya, F-nya ini posisinya adalah 5. Ya. Kemudian nah, ini dimasukkan ya 18 kurangi 14 ini berapa? Ya. Ini berarti kan 4 per 5 ya. 4 per 5 dikalikan 3. Maka hasilnya 2,4. Nah, 2,4 ditambahkan 19,5. Maka didapatkan 21,9. Itu untuk D6-nya ya. Untuk hasil desil 6-nya. Sedangkan yang terakhir adalah mencari persentil. Nah, untuk mencari persentil ya. Ini sebenarnya hampir sama ya. Dengan kuartil maupun desil ya. Dia pembagian. Nah, untuk persen sendiri, ini nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 100 bagian yang sama. Nah, untuk rumusnya, dia menggunakan PI sama dengan TB plus I per 100 N min FK dibagi FI dikali P. Di mana I-nya itu bilangan bulat kurang dari 100. Ya. Ini jadi kurang 100. Yaitu dari mulai 1 sampai 99. Ya. Kemudian TB-nya itu adalah tepi bawah kelas persentil. N-nya itu jumlah seluruh frekuensi. FK-nya itu jumlah frekuensi sebelum kelas persentil. FI-nya frekuensi kelas persentil. Dan P-nya adalah panjang kelas interval. Sebagai contoh, misalnya diketahui ada data pada tabel ya. Untuk 40 sampai 14 ini ya. Ini bukan 10 sampai 4 tapi 10 sampai 14. Ya. Ini 10 sampai 14 itu ada 4 ya. Kemudian 15 sampai 19 itu ada 6. Ini 20 sampai 24 ini ada 5 ya. Kemudian 25 sampai 29 itu ada 7. 30 sampai dengan 34 itu 3, kemudian 35 sampai dengan 39 itu ada 5. Nah, yang diminta itu adalah mencari persentil 30. Sama seperti tadi caranya kita buat tabel frekuensi kumulatifnya ya. Di sini dimulai dari 4, maka kita masukkan 4, kemudian ditambahkan dengan 6 jadi 10 ya. 10 tambah 5 15, 15 tambah 7 menjadi 22. 22 ditambah 3 menjadi 25, kemudian 25 tambah 5 menjadi 30. Kalau sudah, kemudian kita untuk mencari letaknya, nah, kita masukkan rumusnya ya. PI sama dengan I per 100 dikali N. Ya. I-nya berapa yang dicari? I-nya adalah persentil 30, maka I-nya 30 kita masukkan. 30 per 100 dikali 30, karena N-nya ini jumlahnya totalnya 30. Ya, maka didapatkan 9. Nah, 9 itu ada di mana? Nah, kita perhatikan di sini. 9 berarti ada di sini. Ya, ada di rentang 15 sampai 19. Nih. Kemudian, kalau sudah ketemu, maka kita lihat ya, kita cari tepi bawahnya. Ya, di sini 15, maka dikurangi setengah menjadi 14,5 ya. Kemudian mencari F-nya ya. Mencari F-nya di sini ya. FI-nya itu berarti posisinya di sini, berarti FI-nya adalah 6. Kemudian FK-nya, nah FK-nya di atasnya. Di atasnya yang ini berarti dia 4. Ya. 4. Kemudian panjangnya dari 15 ke 19. Ada 5, maka dimasukkan 5. Ya. Setelah itu kemudian nah, kita kalikan ya. Yaitu 14,5 ya. 14,5 di sini ya. Ditambah 5 ya dikali ini 9. 9 min 4 ini bukan 5 ya, tapi 9 min 4 karena FK-nya itu di sini 4 ya. Berarti 9 min 4. 9 min 4 berapa? 9 min 4, 9 min 4 berarti 5 ya. 5 dibagi dengan 6. Ya, dibagi 6 kemudian dikalikan
Hasilnya adalah 4,16. Ya. 4,16. Maka di sini adalah 4,16 ya. 4,16 ditambahkan dengan 14,5. Maka hasilnya adalah 18,66 ya. Jadi di sini hasilnya adalah 18,66. Nanti dirubah ya. Oke. Jadi untuk persentil 30-nya hasilnya adalah 18,66 ya. Jadi materi ukuran gejala pusat baik yang tunggal maupun dikelompokkan itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Ini tergolong mudah. Ya. Sebagai latihan, di sini ada satu soal ya, yaitu tugas mandiri. Itu silahkan dikerjakan. Ya. Jadi ada tabel di mana di sini ada batas kelas ya, 20 sampai dengan 29. Itu jumlahnya 2. Kemudian 30 sampai 39 jumlahnya 3. 40 sampai 49 jumlahnya 4. Kemudian ada 50 sampai 59 6 nih, dan yang terakhir 60 sampai 69 5. Dan totalnya ini adalah datanya ada 20. Nah, yang diminta adalah tentukan nilai mean, median, modus, kuartil. Nah, kuartil diminta untuk mencari Q1 dan Q3. Kemudian desil mencari D3 dan D7, serta persentilnya adalah persentil 25 dan persentil 75. Ya. Silakan ini dicoba ya, nanti minggu depan untuk jawaban pembahasannya bisa dilihat di web. Oke, untuk materi ukuran gejala pusat data dikelompokkan, saya rasa cukup ya. Kemudian nanti saya akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu ukuran penyebaran data atau dispersi.